Shalom, saya dengan Pase. Saya ingin mengenalkan sebuah pelayanan baru yang kami kerjakan dalam beberapa bulan terakhir, yakni pelayanan yang kami namakan The Warriors Outreach Ministry. Sebuah pelayanan atau pengabdian kami secara komunitas untuk melayani masyarakat-masyarakat yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kami kerjakan hari ini adalah melayani para warga atau jemaat Tuhan atau orang Kristen yang sedang ada masalah hukum dan saat ini sedang dititip di dalam proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Ya, ke depan mungkin kami akan melayani lagi beberapa kantor-kantor polisi baik di Polsek maupun di Polres. Dan kemudian kami juga sudah melayani pelayanan pembinaan rohani secara online via aplikasi Zoom untuk lapas-lapas yang ada. Ya, ada beberapa lapas yang sudah kami layani. Ada lapas di Rajek, ya. Ada lapas juga di Pematang Siantar. Jadi lewat aplikasi online ini, aplikasi Zoom ini, pelayanan digital ini, kita yang di Serpong, yang di Banten bisa melayani lapas-lapas yang di luar jangkauan, ya. Seperti di Pematang Siantar, jauh di Sumatera Utara sana. Dan kami percaya pelayanan ini ketika kami lakukan dengan sungguh akan menjadi berkat buat para warga binaan di sana, dan kami percaya juga kalau kami setia, Tuhan akan nanti bukakan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Kami rindu kami juga bisa melayani nanti ke depan kaum LGBT, melayani juga para, maafkan saya, gelandangan, orang-orang yang tidak punya tempat, yang hidupnya di bawah kolong jembatan dan lain sebagainya. Kami sedang berdoa dan memikirkan bagaimana melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, terutama lewat pelayanan digital. Dukung doa saudara supaya pelayanan kami ini semakin berdampak, dan kalau saudara rindu ingin memberkati atau mensupport pelayanan kami lewat dana, lewat uang saudara, kami tentu bersyukur kalau kami disupport oleh saudara, dan persembahan kasih saudara bisa disalurkan lewat nomor rekening yang ada, dan kami akan menggunakannya untuk melayani orang-orang yang sedang diproses Tuhan, terutama yang sedang ada di Polres dan juga yang ada di lapas untuk saat ini. Demikian, saya percaya kalau kita bekerja sama, kami dan saudara bekerja sama dengan memberi yang terbaik apa yang kita bisa beri, maka pelayanan kita ini tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yuk sama-sama mengikuti ibadah ini sehingga kita juga bisa merasakan, ya, bagaimana saudara-saudara kita yang sedang dalam proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Di dalam kehidupan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, agar setiap kami yang ada di tempat ini dapat merasakan kasih-Mu mengubahkan hidup. Kasih-Mu mengubah hidup. Kau memilihku selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup
Tuhan, ketika kami menganggap kami mau berserah, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa tinggalkan aku, Engkau atas selamat. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kami percaya ketika Engkau memegang kehidupan, kami dapat melalui semua beban dan masalah di dalam kehidupan. Kami percaya Engkau mengangkat tangan kami, Engkau mengangkat kehidupan kami lebih tinggi dari sebelumnya. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan selain dengan pujian dan penyembahan kami di tempat itu. Kami mau serahkan hati kami. Kami mau biarkan firman-Mu yang menjawab tiap kami di tempat yang memberikan kami damai, yang memberikan kami ketenangan. Haleluya. Karena apakan kami padamu. Tidak ada Tuhan yang dapat kami beri. Hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apakah-Ku pujian kami dengan segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, sembah Engkau Tuhan. Bersyukur selain kebaikan selamanya, selamanya dengan amanah-Mu pernah segala ini pujian segenap hatiku,
kepada kami Tuhan. Engkau yang selalu kuasai kami agar tetap tenang, agar tetap setia di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita mau nyatakan Yesus Alfa dan Omega. Amin. Kita ada di dalam Dia dan hidup untuk Dia. Amin. Haleluya. Kami percaya sebelum dunia ini ada, sebelum apapun tercipta, Engkau telah menyiapkan masa depan kami. Jauh sebelum kami mengenal apapun, jauh sebelum kami melihat apapun yang ada di dunia ini. Oh, kami percaya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Kita mau nyatakan sebelum dunia ini ada kuasa yang melindungi kita, yang membuat kita bersuka cita. Amin. Haleluya.
sekarang selamanya. Hidup kami penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Penuh kita masih mau bersorak-sorai, amin. Kita mau menyatakan Yesus adalah anak Allah, amin. Haleluya. Kami percaya Yesus adalah anak yang telah selamatkan kehidupan, yang menebus semua dosa. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau bersyukur karena ada nama yang ajaib yang selalu kita tidak persiapkan. Oh, ini hidup kami Tuhan. Oh, ini Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan mati, amin. Terus dosaku ku berdoa buktikan dia itu anak Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, bahkan mati. Terus dosaku ku berdoa buktikan dia itu anak hidup dari hidup kami berarti karena Engkau hidup. Oh, kami percaya di dalam pujian kami ada kebiasaan kami. Oh, Yesus namanya menyembuhkan, amin. Menyembuhkan, bahkan mati. Terus dosa, oh, hidup buktikan dia hidup, dia hidup. Ada
Kita percaya hidup kita berarti karena Tuhan kita telah hidup dan menebus dosa kita. Amin. Haleluya. Kita mau, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian hati hamba. Karena hati seorang hamba yang hanya bisa. Kita mau dengarkan kesaksian dari Pak Sinaga. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Salam saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yesus. Kita masih diberikan waktu untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun mungkin mulai tadi pagi agak dingin sampai hari ini mendung, namun dengan tadi kita melakukan pujian, kita yakin dan percaya kita selalu ceria untuk Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Saya ingin memberikan kesaksian yang saya alami pada waktu sidang kemarin. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal, nama saya Heroin T.F. Sinaga. Saya asli di Siantar, tinggal di Handayani. Istri saya baru Silalahi, kalau di sini saya di SP6. Kasus saya tipikor. Saya sengaja setiap minggu, mungkin kawan-kawan, kenapa tiap minggu asik ini aja yang muncul? Mungkin, tapi yakin dan percayalah, seperti dikatakan Tuhan, ketuklah maka akan dibukakan. Bersaksilah, mudah-mudahan Tuhan memberikan mujizatnya buat saya dan buat kita semua. Saya berulang-ulang menyampaikan apa yang saya alami selama di sini. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di sini pasti mengalami mujizat sekecil apapun itu, pasti kita alami dalam kehidupan kita di sini. Kita diberikan kesempatan di sini untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kesaksian saya pada saat saya sidang, saya menceritakan sidang kenapa? Karena banyak mujizat-mujizat Tuhan yang diberikan pada saya. Sidang kemarin adalah sidang yang ke-17. Jadi selama saya di sini saya sudah 17 kali sidang. Mungkin di antara kawan-kawan, mungkin saya lah pemeca rekor sidang yang paling banyak. Kenapa? Mungkin karena ini kasus tipikor, saksinya banyak, sidangnya bertele-tele dan sebagainya. Dan kemarin sidangnya yang tidak biasa. Biasanya kalau kasus itu selesai pledoi, selesai nota pembelaan, itu langsung vonis minggu depannya. Tapi sepertinya jaksa merasa tidak puas sehingga dia mengajukan replik. Jadi hari Senin ini saya sidang lagi untuk replik. Saya mohon doa dari teman-teman sekalian, mudah-mudahan mujizat Tuhan itu nyata buat kita semua. Pada hari Senin kemarin sebelum sidang, saya berdebar-debar. Kemarin sudah saya tunjukkan bahwa saya dibantu teman saya membuat pledoi yang tidak saya sangka-sangka saya dibantu. Nah, saya sebenarnya agak takut menghadapi sidang itu. Kenapa? Karena dalam sidang itu hakim selalu terburu-buru. Ya udah cepat, udah langsung aja. Jadi selama saya sidang, selama 16 kali saya sidangnya itu paling lama setengah jam. Kalau dihitung-hitung waktu saya paling lama itu 5 menit. Kebanyakan yang ngomong itu jaksa hakim. Makanya saya berpikir, Tuhan, apakah pledoi yang saya buat 22 lembar ini akan didengarkan hakim? Jangan-jangan ini sia-sia. Saya tanya pengacara saya, ini dibaca nggak nanti? Ya mudah-mudahan dibaca. Jadi saya berdoa di situ, Tuhan, semoga pledoi, karena ini pembelaan. Cuman inilah satu-satunya pembelaan yang aku sampaikan untuk membela kasus ini. Dan pada saat sidang pertama sempat ditunda 2,5 jam saya tunggu. Sidang pertama kasus tipikor yang ada di Nias. Di situ hakimnya buru-buru. Kebetulan hakimnya orang yang sama, itu hakimnya. Buru-buru, cepat katanya. Sidang yang kedua, kasus tipikor yang ada di Rantau Prapat, Labuan Batu. Diburu-buru juga. Ini mau ada sidang lagi nih katanya gitu. Jadi ada 4 sidang. Jadi diburu-buru semua. Dalam hatiku, ya pasti sidangku nanti ya seperti itulah. Namun itulah mungkin mujizat Tuhan.
kita terus berdoa, dan saya ingat ada ayat yang dikasih oleh istri saya, ya orang yang sebenarnya orang yang di penjara ini, yang paling dekat itu ya keluarga kita, siapa lagi? Tidak ada yang lain. Yang dekat itu orang tua kita, saudara kita, adik kita, anak kita, dan sebagainya. Teman kita. Jadi saya dikasih ayat pada saat itu, Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Mungkin bisa nanti kita baca Kolose 4 ayat 2 sampai 4. Tertulis, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat inilah aku baca-baca terus, aku ulang-ulang terus sebelum sidang dimulai. Mudah-mudahan hakim bisa dan mau menerima. Pada saat saya sidang dimulai, hakim langsung menyuruh pengacara. Di situ saya tetap berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian pengacara diburu-buru, cepat baca, cepat baca. Begitu saya dikasih kesempatan membaca, izin Pak Hakim, saya ingin membaca pledoi saya. Saya kira ditolak, karena biasanya ditolak. Udah, nanti aja kami baca sendiri katanya. Tiba-tiba dia bilang, ya udah, silakan baca. Saya baca mulai dari pertama. Saya baca pertama. Di situ dalam hati saya berdebar-debar. Kapanlah disuruh berhenti nih? Baca pertama, lembar pertama. Enggak disuruh berhenti. Baca lembar kedua. Enggak disuruh berhenti. Baca lembar ketiga. Sampai puji Tuhan, sampai lembar 22. Setengah jam saya membaca. Tidak diberhentikan. Puji Tuhan. Dan saya memang pada saat membaca itu terharu, terutama pembelaan tentang anak saya. Saya bilang, Hakim, kalau memang saya bersalah, tolonglah berikan hukuman yang seringan-ringannya. Kalaupun tidak, tolonglah pertimbangkan. Anak saya kalau dihukum bersalah, tentu saya dipecat dari PNS dan sebagainya. Setelah selesai membaca itu, kemudian langsung hakim membilang, tapi ini doa ya, doa. Saya mengucapkan ini gemetar. Gemetar saya mengucapkannya ini, walaupun dia bercanda. Walaupun dia bercanda, tapi saya gemetar mendengarnya. Jaksa, bagaimana? Kita bebaskan aja hari ini. Apa masih ada lagi sanggahanmu? Katanya begitu. Saya terkejut mendengar bahasa. Walaupun dia mungkin bercanda membilang itu. Apalagi katanya sama jaksa, izin Pak Hakim, minggu depan saya mengajukan replik. Walaupun itu bercanda, walaupun mungkin itu tidak benar, tapi saya yakin dan percaya, kita yakin dan percaya, kuasa doa dan kuasa doa dari orang-orang yang sayang sama kita, mudah-mudahan didengar Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, percayalah, pasti ada mujizat dalam kehidupan kita. Kalau setiap hari kita berdoa, setiap saat kita berdoa, setiap saat kita memohon ampun, mungkin kita bersalah di tempat lain, bukan di tempat ini, tapi percayalah, kalau kita selalu bermohon kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan. Sedangkan bercanda saja, walaupun mungkin itu tidak betul, kita sudah tenang. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah patah semangat, mudah-mudahan Tuhan selalu bersama dengan kita. Pada saat ini, saya akan menyanyikan lagu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan buat kita semua, mudah-mudahan lagu ini bisa memberikan semangat dan puji-pujian buat Tuhan.
Walaupun mungkin dalam doa kita belum terjawab hari ini, belum terjawab besok, tapi percayalah, pada akhirnya kalau kita selalu berdoa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kita percaya kekuatan doa itu dapat mengubahkan segala sesuatu yang terasa berat menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Jangan lupa berdoa. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian hati sebagai hamba. Hati hamba. Dapat lupakan semua
semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan. Kami mau mengangkatkan pujian sebelum kami mendengarkan semua isi hati. Agar kami Tuhan, agar kami mudah mengerti rencana, mudah mendengar suara dan mengenal Engkau di dalam hati. Yang terbaik dari dalam kehidupan hanya kami persembahkan untuk-Mu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan pujian ini. Tak dapat lupakan kebaikan
kepada kami persembahkan kepadamu. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan kepada tim JKE. Buat Bu Luki Imelda, kami serahkan untuk membawa firman. Baik, kita satukan hati kita akan menaikkan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Kalau kami ada pada siang hari ini, Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya karena kemurahan-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami, Tuhan. Pada siang hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap kami, Tuhan. Airi setiap tanah hati kami, Tuhan. Gemburkan tanah hati kami, supaya setiap firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajari setiap kami, Tuhan, untuk kami tidak hanya mendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada siang hari ini. Ambil alih Roh Kudus atas setiap kehidupan kami, Tuhan, pada siang hari ini, Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berjaga di lidah mulut hamba-Mu ini, Tuhan. Biarlah yang terucap bukan yang dari manusia, melainkan apa yang daripada Tuhan untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak-bapak. Shalom. Di nama Tuhan. Senang sekali saya bisa bergabung melayani di Lapatar ini, bertemu dengan saudara-saudara sekalian melalui Zoom ini. Saya masih pertama kali melayani di sini, dan saya akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Luki Imelda, bisa dipanggil Luki, bisa dipanggil Imelda. Asal saya dari Blitar, saya sudah berkeluarga, saya punya 2 putri. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, setelah sekian lama saya diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk melayani di lapas. Dulu saya pernah melayani di lapas Madura, juga di Blitar, saudaraku. Dan jujur, ketika saya melayani di lapas, bukan hanya saya yang memberikan berkat rohani, tetapi saya sendiri juga mendapat berkat rohani, saudaraku, dengan kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh saudara-saudara yang ada di lapas. Saya melihat bahwa kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu selalu menyertai setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berseru dan mencari Tuhan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, terus berseru kepada Tuhan, sebab pada waktunya Tuhan, Dia akan menjawab setiap seruan dan doa kita. Nah, demikian perkenalan dari saya, dan kita saatnya mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran dan telinga kita, sebab firman Tuhan katakan, saudaraku, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau setiap kita, setiap Anda ingin bertumbuh di dalam rohanimu, ingin bertumbuh di dalam imanmu, maka tidak bisa tidak, kita harus mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang ada ketika kita beribadah, ketika firman ditabur, dengar dengan sungguh-sungguh, renungkan dengan sungguh-sungguh, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, itu boleh menjadi iman yang akhirnya bertumbuh kuat di dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata, saudaraku, di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Paulus katakan apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak semuanya di sini, siapa yang rindu pada akhirnya ketika Tuhan panggil kita pulang, kita beroleh keselamatan? Tentunya semua orang pasti angkat tangan ya. Pasti semua ingin selamat. Saya pun juga.
Saya rindu ketika Tuhan panggil pulang, ketika sudah tiba waktunya saya dipanggil pulang, saya kepingin hidup kekal tinggal bersama Bapa di surga. Paulus mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, kita harus kokoh di dalam pengajaran firman Tuhan, di dalam Injil, hidup di dalam firman Tuhan. Siang hari ini saya mau mengajak bapak-bapak sekalian untuk menaruh salah satu tangan di dada bapak-bapak, ya, karena semua bapak ya, kita katakan pada diri kita sendiri, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanku. 3 kali ya. 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanku. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanku. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanku. Sekarang katakan pada kiri kananmu, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanmu. Katakan bapak-bapak, 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkanmu. Amin. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, tentunya ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita akan teringat akan hidup ini, saudaraku, ketika kita di dunia. Bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Firman Tuhan katakan apa? Kalau orang tahan hidup di dunia ini, itu mentok 70 tahun. Dan selebihnya, kalau sudah lebih dari 70 tahun, selebihnya adalah apa? Penderitaan. Mengingat bahwa hidup kita ini sangat singkat. Belum lagi kalau kuat 70 tahun. Dalam kenyataannya kita melihat di sekitar kita, berbagai umur, dari mulai balita, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang muda, sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu mendahului kita. Artinya, kapan kita dipanggil Tuhan, kita tidak ngerti waktunya. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap saudara-saudara di Lapatar untuk menyadari bahwa hidup ini sangat singkat. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena apa, saudaraku? Setiap apa yang kita cari di dunia ini, kekayaan, pekerjaan, kita punya sahabat, kita punya keluarga, kita punya anak, bahkan harga diri yang selama ini kita jaga, kita jagai, ini semuanya akan kita tinggalkan, saudaraku. Semuanya akan lenyap ketika kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, tentukan prioritas utama di dalam kehidupanmu. Jadi, prioritas utama dalam hidupmu ini apa? Ayo kita cek diri kita masing-masing. Ketika firman ini ditaburkan, introspeksi diri. Apa sih prioritas di dalam hidupku ini? Bukan berarti saya mengajarkan untuk tidak bekerja, untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi saya mengatakan bahwa kalau kita ini melakukan sesuatu, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam hidup kita ini, yang kita usahakan sedemikian rupa, pada akhirnya itu akan kita tinggalkan, saudaraku. Lalu sangat disayangkan, saudara, kalau untuk hal-hal, perkara-perkara duniawi, kita mengorbankan iman kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan, untuk memuaskan keinginan kita. Kita ingin mencapai sesuatu, kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, dan kita bertindak menyimpang dari firman Tuhan. Kita mengorbankan iman kita, sangat-sangat disayangkan. Kita jadi emosi, kita jadi marah, kita kecewa, kita putus asa, bahkan mungkin nekat untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, hanya karena mengejar perkara-perkara yang dunia, yang tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekal di surga. Hidup ini pilihan, saudaraku.
Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita akan mempertahankan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, atau kita akan mengorbankan iman kita hanya untuk mengejar kepuasan diri kita, untuk mengejar keinginan kita. Hidup ini adalah pilihan. Nah, pada kesempatan siang hari yang indah ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi benar di tengah ketidakbenaran. Tetap masih di dalam tema besar kita, belajar dari kesalahan, saudaraku. Jadi, mengingat kehidupan kita yang singkat, oleh sebab itu, jadilah benar di tengah-tengah dunia ini yang tidak benar. Masyarakat, lingkungan, komunitas, dunia ini banyak yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini mengajak setiap kita semua di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas yang tidak benar, Anda dan saya harus menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang tidak boleh terbawa oleh arus dunia ini. Mengapa kita harus menjadi benar di tengah ketidakbenaran? Kenapa Anda dan saya perlu menjadi benar? Karena Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, katakan apa saudaraku? Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa, sudah jatuh di dalam dosa, sudah melakukan kesalahan. Dan Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa adalah maut. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini adalah orang benar. Tidak seorang pun dapat selamat oleh karena usaha kita sendiri. Baik Anda, baik saya, baik teman-teman yang saat ini mengikuti ibadah Zoom pada siang hari ini, semua kita telah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Anda dan saya butuh Yesus. Supaya setiap kita yang awalnya berada di dalam lumpur dosa, diangkatnya dan dibersihkannya untuk dipakai Tuhan melakukan apa yang benar, melakukan apa yang Tuhan sukai. Tuhan kita adalah pejunan, saudara-saudara. Kalau bejana itu rusak, siapa bejana itu? Anda dan saya. Kalau bejana itu rusak, dia akan membentuk ulang untuk menjadikan bejana yang baru, untuk menjadikan bejana yang lebih indah. Itu hati Tuhan. Kalau setiap orang berdosa, telah jatuh di dalam dosa, hati Tuhan adalah seperti pejunan, ingin membentuk kembali supaya setiap kita menjadi pejunan, menjadi bejana-bejana yang indah di mata Tuhan. Tetapi tidak bisa tidak. Untuk menjadi bejana yang telah rusak dan dibaharui menjadi bejana yang indah, perlu melalui proses. Setiap Anda dan saya perlu melalui proses. Dan proses itu tidak enak, saudara. Bejana itu harus dihancurkan terlebih dahulu, lalu dibentuk ulang. Itulah kehidupan kita. Demikian kita, saudaraku, yang telah jatuh dalam dosa. Kita melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Tuhan itu tidak pernah menyerah atas hidupmu. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupku. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah di dalam proses pembentukanmu. Jangan pernah menjadi kecewa. Jangan pernah marah. Jangan pernah putus asa di dalam melalui proses kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan Allah yang engkau sembah adalah Tuhan Allah yang setia. Dia selalu mendengar seru dan doamu. Belajarlah untuk berserah kepada keputusan Allah. Karena kita percaya Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi bejana-bejana yang indah. Nah, saudaraku, ketika suatu saat saya melayani di sebuah gereja, ada seorang yang tanya dengan spontan pada saya,
bagaimana saya melihat diri saya. Bagaimana saya melihat hidup saya ini. Spontan yang terlintas di dalam benak saya ini adalah sampah, saudaraku. Saya sendiri juga terkejut. Tetapi itu yang benar-benar murni muncul dalam benak saya adalah sampah. Lalu dia berkata, dia tanya, kok sampah? Bukankah hidup kita ini berharga? Ya, hidupku dan hidupmu ini berharga. Tetapi saya melihat hidup saya ini, masa lalu saya ini adalah seperti sampah yang banyak sekali melakukan kesalahan, banyak sekali melakukan dosa, saudaraku. Tetapi ada satu pribadi yang setia, walaupun Anda dan saya tidak pernah setia, tetapi Tuhanmu, Yesusmu itu adalah pribadi yang setia. Dia mau jadi pemulung, dia mau memulung kita dari tong sampah, saudaraku. Untuk apa? Untuk mendaur ulang hidupku ini loh. Untuk mendaur ulang hidupmu menjadi sebuah alat di tangannya. Saudaraku, kalau siang hari ini saya bisa membagikan firman Tuhan di hadapan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu bukan berarti hidup saya ini baik. Bukan berarti saya ini pintar, saya cerdas. Enggak, saudara. Hidup saya ini penuh dengan dosa. Hidup saya ini penuh dengan masa lalu yang menyakiti hati Tuhan. Yang menyakiti hati orang-orang di sekeliling saya. Tetapi, seperti firman yang disampaikan oleh Ibu Esther kemarin, bahwa kita harus belajar dari kesalahan yang kita buat. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulanginya kembali. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Kita terus diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan indah di dalam pemandangan Tuhan. Hidupku yang Tuhan berikan ini adalah kehidupan yang dipenuhi oleh kemurahan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagahku, tetapi oleh Roh Tuhan yang membaharui hati dan pikiranku. Oleh sebab itu, saya boleh ada siang hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti hidupku tidak pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Bahkan hidupku jauh dari sempurna. Tetapi Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang memperhatikan setiap pergumulan umatnya, yang memperhatikan setiap tetesan air mata bagaimana kita berjuang melawan kelemahan kita. Hidup kita ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Kalau Anda masih diberikan nafas kehidupan pada saat ini, berarti Tuhan mau ada perubahan demi perubahan yang engkau lakukan di dalam hidupmu untuk menjadi pribadi yang terfokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saya belajar, saudaraku, untuk tidak lagi menuntut tanggung jawab kepada siapapun. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupanku, aku tidak lagi marah sama Tuhan. Aku tidak lagi mencari kambing hitam. Tetapi aku mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Aku mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Aku mengingat-ingat begitu besar pengampunan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupanku. Kalau aku bisa hidup saat ini, itu karena Yesus yang memberikan kehidupannya. Yesus yang memberikan nyawanya bagiku. Oleh sebab itu, sekarang aku hidup untuk memberi hidup kepada orang lain. Supaya apa? Supaya melalui hidupku, mereka mengenal Yesus dan beroleh keselamatan. Demikian dengan hidupmu, saudara-saudaraku. Kalau engkau beroleh pengampunan, kalau Yesusmu itu telah mati bagimu, jangan hidup menurut keinginanmu sendiri. Hiduplah untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingmu. Kalau engkau ada di dalam sana, hiduplah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu, untuk teman-teman di kamarmu.
Untuk teman-teman yang setiap hari engkau jumpai, jadilah berkat sampai mereka melihat ada Yesus di dalammu dan mereka menjadi percaya dan kehidupan mereka diubahkan dan mereka menerima keselamatan yang daripada Yesus. Siang hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Paulus, saudaraku. Tentunya tidak asing lagi buat setiap Anda dan saya. Siapa Paulus ini? Dia adalah rasul Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa untuk mempertobatkan banyak orang. Dia bekerja untuk Tuhan dalam mengabarkan Injil ke banyak tempat. Dalam pelayanannya, dia mengalami banyak sekali rintangan, kesulitan, bahkan mengalami banyak aniaya, saudaraku. Dia dipenjara. Dan sebagian besar Alkitab yang kita baca di dalam Perjanjian Baru ini ternyata adalah tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus yang ditulisnya baik waktu ia berada di suatu kota untuk melayani ataupun dia berada di dalam penjara. Sungguh betapa luar biasa, bukan saudaraku? Di dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk, Paulus meneladani kepada kita semua bahwa dia selalu bekerja untuk Tuhan, untuk terus menghasilkan buah bagi banyak orang, untuk menghasilkan buah untuk dinikmati Tuhan. Dari Rasul Paulus yang besar, yang imannya kita bisa teladani, ternyata masa lalunya adalah masa lalu yang jahat, masa lalu yang kejam di dalam pemandangan Tuhan, saudaraku. Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah seorang Yahudi yang sedari anak-anak belajar tradisi-tradisi orang Yahudi, saudaraku. Ia menguasai Taurat. Dia adalah orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi, dan berpengaruh pada waktu itu, saudaraku. Kita mau lihat ya, masa lalu Paulus yang masih menjadi Saulus itu seperti apa. Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26, ayat yang keempat, ayat yang kelima, kita lompat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kisah Para Rasul 26, ayat yang keempat mulai. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari mula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Kita lompat ayat yang ke-9. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Terakhir ayat 11, dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Oke, kita belajar masa lalu Saulus, masa lalu Paulus, yang adalah seorang rasul yang dipilih Tuhan secara luar biasa. Imannya kita teladani, ternyata juga memiliki kesalahan, ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Sehingga banyak pada waktu itu, orang-orang kudus, orang-orang yang mengikut Yesus itu takut mendengar nama Saulus. Karena apa? Karena kekejamannya di dalam menganiaya orang percaya. Bahkan ia merasa benar ketika dia melakukan hal tersebut, saudaraku. Dan kita mau belajar dari Paulus ini. Bagaimana sih Paulus ini menjadi seorang yang benar di tengah ketidakbenaran. Yang dahulunya adalah seorang pembunuh dikatakan. Penganiaya orang-orang kudus.
Nah, kita harus tahu, saudaraku, kekristenan pada zaman dahulu, pada zaman Paulus itu dilihat adalah sebuah ajaran sesat oleh orang-orang Yahudi. Apalagi tokoh yang disembah, tokoh yang diikuti adalah Yesus, adalah seorang hukuman yang mati di kayu salib. Seorang yang dinyatakan bersalah. Seorang berdosa karena telah menyamakan dirinya dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tentu ini merupakan sebuah kejahatan yang tak terampuni bagi orang Yahudi. Nah, oleh sebab itu, menjadi sebuah kebenaran bagi orang Yahudi apabila mereka menjatuhi hukuman orang-orang percaya pada waktu itu. Dan Saulus adalah orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah perhimpunan. Recording in progress. Ya, Bu Luki, nge-freeze Ya, ya nge-freeze ya. Sudah lama kah? ya. Nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Oh iya, dari mana ya tadi? Tadi Paulus, Bu. Dari mana? Ke zaman Paulus. Oke. Oke. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjut ya. Maaf, tadi nge-freeze internetnya. Kita belajar dari seorang Paulus, rasul yang besar, yang Tuhan pakai secara luar biasa. Ternyata memiliki masa lalu, ternyata memiliki kesalahan di masa lalunya, dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, sungguh amat yang tidak mudah untuk seorang Paulus, saudaraku, untuk menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Yesus. Karena yang dulunya dia adalah seorang yang menganiaya orang-orang kudus. Sekarang menjadi menjadi orang yang membela ajaran Yesus Kristus, saudaraku. Nah, perlu kita ketahui bahwa di zaman dahulu, pada waktu di zaman Paulus, bahwa kekristenan ini adalah sebuah agama sebuah ajaran yang sesat. Karena apa? Karena yang disembah ini adalah seorang yang dijatuhi hukuman pada waktu itu. Nah, Paulus adalah orang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang melakukan adat istiadat Yahudi dengan ketat. Dan tentunya ini tidak mudah bagi seorang Paulus untuk menjadi benar, saudaraku, untuk memiliki kehidupan yang benar di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Nah, kita mau belajar bagaimana Paulus ini bisa memiliki hidup yang benar, bahkan sampai pada akhirnya dia tetap hidup di dalam kebenaran. Kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudaraku. Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Perikopnya adalah Saulus bertobat.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk membawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang pertama, kita mau belajar, saudaraku, bagaimana Paulus menjadi orang yang benar di tengah-tengah lingkungan orang-orang Yahudi yang nggak benar. Yang pertama adalah memiliki hati yang bersih. Yang pertama adalah memiliki hati yang bersih. Kita lihat di dalam ayat yang ke-1, yaitu sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Saudaraku yang terkasih, bahwa pada awalnya kenapa Saulus bisa membunuh, bisa mengejar-ngejar orang-orang percaya. Ternyata di dalam ayat yang pertama dikatakan hatinya berkobar-kobar. Artinya bahwa Paulus dipenuhi dengan kebencian. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan, saudara. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dan dari hati yang penuh dengan kebencian, dari hati yang penuh dengan kemarahan, maka ada niat untuk mengancam, ada niat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Kita belajar di sini, ketika hati ini tidak beres, ketika kita punya hati yang punya motivasi-motivasi yang terselubung, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka akan muncul niat-niat jahat di dalam Tuhan. Kalau sudah ada niat, tinggal tunggu kesempatan untuk bertindak. Sama seperti Paulus, saudaraku. Paulus juga demikian, ketika hatinya berkobar dengan kebencian, dengan kemarahan akan murid-murid Yesus, maka dia timbul niat untuk mengancam dan membunuh. Lalu dia bertindak untuk datang kepada siapa? Kepada imam besar. Nah, dia datang kepada imam besar ngapain? Dia ternyata minta surat kuasa penuh untuk menangkap orang-orang percaya, menangkap orang-orang kudus di Damsyik, supaya Paulus ini bisa menangkapnya dan menjatuhi hukuman kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini loh saudaraku, hal pertama yang harus kita miliki untuk kita bisa menjadi benar di tengah ketidakbenaran, yang pertama adalah hati yang bersih, hati yang benar. Amsal 4 ayat 23, katakan apa? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, saudara. Jadi hati ini adalah pusat dari setiap kehidupan kita. Kita perlu dibersihkan hati ini. Kalau hati ini bersih, pikiran kita juga bersih, maka tindakan kita juga bersih. Maka kita dijauhkan dari setiap niat-niat jahat. Kita dijauhkan dari setiap perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau Anda, saudara-saudaraku, memiliki hati yang suci, hati yang bersih, maka engkau akan dapat melihat Allah. Artinya apa? Artinya engkau akan dapat memahami jalan-jalan. Engkau akan dapat menyelami rencana-rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga engkau tidak lagi marah, engkau tidak lagi memiliki kebencian, engkau tidak lagi memiliki rasa kecewa, tetapi hanya memiliki yang namanya berserah kepada Tuhan,
berserah atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengintrospeksi diri dengan benar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak lagi bersungut-sungut. Kita tidak lagi bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan ini terjadi? Saya punya satu pengalaman tentang hati yang tidak bersih. Dan ini adalah contoh yang tidak boleh ditiru. Tetapi akan menjadi kesaksian buat setiap kita, belajar dari kesaksian, dari kesalahan yang saya perbuat, dari hati yang tidak bersih, menimbulkan, mengakibatkan saya melakukan hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Saya lahir dari keluarga Kristen sejak kecil. Saya sejak kecil Kristen. Tetapi di dalam pengiringan saya akan Tuhan itu jatuh bangun. Dan kebetulan saya punya, tidak kebetulan, memang Tuhan tempatkan orang tua yang mengasuh saya ini adalah seorang ayah yang keras, seorang ayah yang tidak komunikasinya ini tidak ada kata saya, keras banget pokoknya. Oleh sebab itu saya bertumbuh dengan hati yang pahit, hati yang kecewa, karena saya kurang perhatian, saya kurang kasih Bapak, karena ayah saya ini adalah orang yang keras. Ayah saya keras, kenapa? Karena dia juga cetakan, dia juga hasil dari keluarga yang keras juga, saudara. Seperti di sini ya, itu turun ke saya. Saya punya hati yang pahit, saya komplain sama Tuhan, kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kok enggak seperti si A, punya bapak yang baik, bapak yang suka memuji anaknya, suka bapak yang sabar, seperti tiap hari ayah saya marah-marah, dan itu menimbulkan kekesalan. Dengan hati yang enggak beres ini, saya memutuskan untuk mencari kesenangan, untuk mencari perhatian di luar. Saya mencari kesenangan di dunia luar. Anda bisa belajar dari sini. Dari hati yang beres, akhirnya timbullah niatan-niatan, dan itu mengakibatkan saya keluar dari rumah dan saya mencari lingkungan-lingkungan, komunitas-komunitas yang menurut saya bisa menyenangkan hati saya. Tetapi singkat cerita, saya akhirnya jatuh dalam ketidakbenaran. Saya jatuh di dalam dosa. Saya mulai kenal yang namanya minum minuman keras. Saya kenal namanya narkoba karena pada waktu itu masih muda, dan teman-teman sebaya saya juga melakukannya. Akhirnya saya jatuh sama seperti mereka jatuh di dunia yang seperti itu. Dan awal saya senang, tapi lama-kelamaan ternyata ada satu ruangan di dalam hati saya ini yang kosong, yang tidak dapat diisi oleh siapapun. Saya lelah, secara batin saya lelah, secara jiwa saya lelah, secara fisik pun saya lelah. Oleh sebab itu beberapa kali saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Karena ngapain saya ini hidup seperti ini? Andaikan saya mati pun keluarga mungkin nggak nangis, keluargaku mungkin nggak sedih, seperti itu. Nah, satu titik ada kejenuhan yang tidak bisa diisi oleh dunia. Bisa di suatu hari di kamar saya tahu dan tahu ada sosok pribadi yang datang menghampiri saya. Dia adalah Yesus, karena memang dari kecil saya Kristen dan saya pernah mimpi ketemu sama Tuhan Yesus pada waktu itu, dan saya kenal Tuhan. Dan pribadi itu datang malam. Di tengah-tengah saya masih berdosa, di tengah-tengah saya masih melakukan kesalahan. Dia datang dan ngomong sama saya, kenapa kamu merasa sendirian? Kenapa engkau merasa nggak dicintai? Seketika seperti ada sebuah slide film yang ditunjukkan, saya melihat
kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan dosa yang saya lakukan. Dan satu peristiwa, ada di diskotik, ada di klub malam pada waktu itu. Tuhan ngomong, Yesus ngomong, ketika engkau ada di sana, aku pun ada. Tetapi engkau tidak melihat aku. Kenapa? Karena engkau memalingkan muka dari aku. Yang sebenarnya aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Walaupun engkau tidak merasa memiliki kasih dari dia. Tetapi aku adalah Allah yang setia. Aku adalah Allah yang kasih. Tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Engkau yang memalingkan muka, engkau memalingkan wajahmu dari hati kami. Dan ada slide lagi, saya ditunjukkan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Persis seperti film The Passion of Christ, di mana Yesus dicapik-capik, disesat, dia menderita, disalibkan, dan mati. Dan di situ Tuhan ngomong, seperti Tuhan ngomong, dia tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu, saya nangkep bahwa Yesus mati untuk saya. Yesus yang sama mati untuk Anda, saudara-saudara. Kasihnya tidak bersyarat. Walaupun kau tidak setia, walaupun saya tidak setia, Yesus tetap setia. Di situ saya minta ampun, saya berlutut, Roh Kudus menjamah, memperbaharui hati, memperbaharui pikiranku, sehingga aku dibukakan, bisa melihat kebaikan Tuhan. Pada waktu itu, saya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih yang Tuhan berikan atas hidup saya. Di situ saya komitmen. Yesus sudah mati bagiku. Aku hidup karena kasih Yesus. Kasih Tuhan cukup. Kasih karunia Yesus cukup bagi. Aku tidak butuh lagi kasih dari dia. Tetapi saat ini aku harus hidup untuk mengasihi setiap orang-orang yang di sekitar saya. Aku harus hidup untuk memberikan hidup supaya setiap orang dapat menikmati kasih Kristus. Demikian dengan hidup saudara. Dari kesaksian, dari kesalahan yang saya perbuat, kita belajar. Dari hati yang tidak bersih, bisa memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, dari sini Paulus juga memiliki hati yang sama, hati yang penuh dengan benci, hati yang penuh dengan marah. Sekarang cek saudaraku, hatimu, apakah hatimu dipenuhi dengan kebencian? Masih ada dendam, masih ada kecewa, ada iri hati, ada sesuatu yang tidak puas. Dan engkau selalu menggerutu dengan Tuhan. Engkau selalu bertanya-tanya dengan Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Engkau selalu mencari kambing hitam. Engkau selalu menyalahkan orang atas apa yang terjadi di dalam kehidupan. Saat ini ketika firman dipaparkan, bertobat saudara. Pahami, sadari, kasih Yesus cukup bagi. Kasih yang melimpah itu ada di dalam saat. Dan itu cukup untuk engkau dapat mengampuni. Dan itu cukup engkau dapat memberikan kasih itu kepada keluargamu, kepada orang-orang di sekitarmu, bahkan kepada setiap musuh-musuhmu. Kalau engkau baik dengan orang yang baik, apa bedanya dengan dunia ini? Orang dunia baik dengan orang-orang yang baik. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, doakan, berkati dia. Balaslah berkat itu, balaslah kutuk dengan berkat. Enggak mudah saudara, tetapi itu dituntut oleh Tuhan kepada kita semua. Kenapa? Kita punya standar yang tinggi, standar kebenaran, karena kita sudah diperharui. Kita sudah memiliki kasih yang melimpah. Kita tidak butuh lagi kasih di dunia. Cukup kasih Yesus ada di dalam hidup untuk engkau dapat melakukan kebenaran. Engkau dapat mengampuni. Saudara,
Dan yang kedua, saudaraku, kenapa Paulus bisa menjadi orang yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran? Yang kedua adalah Paulus menjadi orang yang taat di dalam mendengar suara Tuhan. Kita baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 9 ayat yang 3 sampai ayat yang ke-11. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Tuhan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan ketika mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun ia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas, seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Amin. Sampai di situ dulu, saudara. Kita belajar bagaimana Paulus ini bisa menjadi orang benar di tengah-tengah adat istiadat Yahudi yang mengecam kekristenan waktu itu, saudara. Ternyata ketika dia memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, ketika Yesus sendiri bertemu dengan dia dalam sinar yang sangat terang sehingga membutakan matanya, Yesus ngomong sama dia, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Lalu dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku Yesus yang kau aniaya." Lalu perintah Yesus kepada Saulus, "Pergilah ke jalan lurus." Kalau pada saat itu Saulus yang sudah mengalami secara pribadi Tuhan, mengeraskan hatinya dan tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan tidak pergi ke jalan lurus, apa yang terjadi, saudara? Tentu tidak akan ada surat-surat Paulus yang ditulis di dalam Perjanjian Baru yang dapat berdampak kepada semua umat sampai pada hari ini. Tidak ada Rasul Paulus yang diteladani. Kenapa Paulus menjadi orang? Karena dia taat mendengar suara Tuhan, mendengar. Ada suara di dalam hati kita, ada 3 suara, saudara, yang bisa saya ngomongkan. Yang pertama adalah suara hati kita sendiri. Yang kedua adalah suara Tuhan. Yang ketiga adalah suara setan. Nah, ini adalah kebebasan kita menjadi seorang pribadi untuk memilih suara siapa yang akan menuntun kita di dalam kehidupan ini. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, kalau kita mau dituntun oleh suara kita sendiri, jelas tidak akan sampai kepada kebenaran. Kalau kita ikuti suara setan, suara iblis, firman Tuhan katakan iblis adalah bapa pendusta, saudaraku. Kalau kita ikuti, pasti kita tidak akan sampai ke jalan. Yang harus kita ikuti adalah suara Tuhan, karena Dia sendiri adalah kebenaran. Tuhan sendiri adalah kebenaran. Tapi sayangnya banyak orang Kristen, banyak orang yang mengenal Tuhan tidak dapat mendengar suara Tuhan, tidak dapat mendengar suara panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dosa. Kita masih ingin mengikuti
suara-suara hati kita untuk memuaskan keinginan kita. Saudaraku yang terkasih, tadi saya katakan di awal bahwa iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai untuk mendengar suara Tuhan secara audible, untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen yang tidak dikaruniai itu, saudara. Tetapi jangan berkecil hati. Tuhan memberikan Alkitab sebagai tuntunan hidup. Firman yang ditulis ini adalah suara Tuhan yang tertulis. Oleh sebab itu, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, latih untuk kita mengenal suara Tuhan. Latih untuk kita bisa dengar suara Tuhan. Caranya gimana? Baca firman Tuhan. Yang tertulis saja tidak pernah dibaca, apalagi mau dengar yang tidak kelihatan. Mari baca firman Tuhan. Ini adalah Alkitab yang sudah komplit mengatur setiap kehidupan kita, yang menyatakan isi hati Tuhan atas hidup saudara. Baca, setiap hari baca, renungkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau Anda membangun hubungan intim, hubungan dekat dengan teman sekamarmu, ketika engkau enggak melihat wajahnya dan engkau dipanggil dari belakang, engkau akan ngerti siapa yang memanggil. Benar, saudaraku? Si A memanggil, Bapak, seperti itu. Anda akan ngerti, oh ini si A yang memanggil. Karena apa? Karena ada kedekatan. Begitu juga dengan kita. Hubungan pribadi kita, hubungan erat kita dengan Tuhan akan membuat kita semakin mengenal suara Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, tidak bisa tidak. Ketika kita sudah mendengar suara Tuhan, kita melatih hubungan kita dengan Tuhan secara intim. Tidak bisa tidak. Kita harus taat melakukan. Buat apa kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak mau taat pada suara Tuhan? Jadilah orang-orang, jadilah umat Tuhan yang mau taat pada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ketaatan kita ada kuasa Tuhan. Tadi kesaksian, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Pasti akan ada mujizat. Taat di dalam firman Tuhan, berseru terus kepada Tuhan, intim terus dengan Tuhan. Pasti akan ada mujizat yang engkau alami. Amin. Untuk firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita, saudaraku. Kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, untuk anugerah-Mu yang limpah di dalam setiap kehidupan Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan pada siang hari ini. Bagaimana kami harus menjadi orang-orang yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran di dunia, di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat yang semakin tidak benar. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengatakan kami harus memiliki hati yang bersih. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus-Mu yang mengerjakan setiap kami. Berikan kami hati yang bersih. Bersihkan setiap kami dari setiap kesalahan-kesalahan, dari setiap niat-niat jahat, dari setiap pikiran-pikiran jahat. Bersihkan kami dengan firman-Mu. Dan firman-Mu juga mengatakan, kami bisa menjadi orang-orang yang bisa hidup benar ketika kami taat mendengar suara Tuhan. Buka telinga rohani kami pada siang hari ini, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mendengar panggilan Tuhan, yang dapat mendengar seruan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan, baik di dalam hati kami. Angkat setiap selubung yang menutupi kami, menutupi kebenaran yang Kau sampaikan Tuhan. Angkat itu Tuhan, supaya kami jelas melihat bahwa rencana Tuhan itu indah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Jadikan setiap kami orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap baik, Engkau tetap Allah yang setia. Jadikan kami benar supaya
kami boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang ditaburkan siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Terima kasih. Dan saya kembalikan untuk yang bertugas. Terima kasih buat Bu Imelda. Latih diri kita, bersihkan agar kita dapat mendengar suara Tuhan, saudaraku, dan menjadi orang benar di tengah ketidakbenaran. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita akan pujian sampai akhir hidup kita. Kita mau ikut serta Yesus. Amin. Haleluya.
dan memuliakan dengan seluruh hidup di dalam perbuatan dan perkataan, di dalam sikap. Oh, terima kasih. Kami serahkan kepada Mildan untuk membawa doa penutup dan berkat. Baik, mari kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Hadiratmu, lawatanmu telah setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah itu bertumbuh dan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara hamba yang ada di lapatan Tuhan. Biarlah Tuhan kasih karunia mengalir, kasih-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Kalau pada saat ini mereka ada di dalam pergumulan, Tuhan Yesus, Engkau yang terlebih tahu setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kekuatan ekstra kepada setiap mereka. Berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan iman mereka tetap teguh di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Apapun yang saat ini sedang melanda, mengguncang hidup mereka, tetapi biarlah Engkau dapati iman mereka tetap teguh setia kepada Engkau Tuhan. Kalau saat ini ada saudara-saudara di Lapatar Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur dan darah Yesus Kristus. Saat ini setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau ada saudara-saudara di Lapatar Tuhan, kalau ada yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, ada ikatan di dalam hatinya Tuhan, setiap kebencian, kemarahan, kepahitan, apapun itu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, saat ini Tuhan curahkan kasih-Mu yang begitu limpah, pulihkan Tuhan, lepaskan setiap ikatan demi ikatan yang mengikat kehidupan mereka Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan terjadi atas setiap mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun Tuhan kesalahan dan dosa kami percaya kami sudah dimerdekakan oleh darah-Mu yang kudus itu telah memerdekakan kami Tuhan. Dan Engkau menjadikan kami bejana-bejana yang indah di dalam pemandangan-Mu Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami Tuhan, supaya kami menghasilkan buah, dan buah kami itu tetap Tuhan. Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Engkau datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi Engkau datang untuk memanggil orang-orang berdosa seperti kami ini Tuhan, supaya kami dibentuk, dijadikan baru untuk menjadi alat kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap petugas-petugas di lapas Tuhan. Berkati setiap mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang dikerjakan mereka Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan di lapas Tuhan. Berkati juga Kota Pematang Siantar Tuhan, seluruh pejabat-pejabat yang bertugas di Pematang Siantar. Tuhan memberkati, roh takut akan Tuhan turun atas Kota Pematang Siantar. Belas kasihan Tuhan turun atas Kota Pematang Siantar. Damai sejahtera Tuhan turun atas Kota Pematang Siantar. Tuhan, kami juga berdoa bersatu hati untuk negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, berkati seluruh pejabat-pejabat yang ada Tuhan. Berkati Tuhan situasi kondisi yang saat ini Tuhan. Engkau yang pegang kendali, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Tuhan berkati kesehatan keluarga mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Mari kita terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati studi anak-anakmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan dan rencanakan, terlebih diberkati pertumbuhan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang dari surga, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan
Amin. Terima kasih. Shalom untuk semuanya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang buat kita semua.